Siapa yang mengutus Anda sebenarnya? Jawab! Pastor tegas di sini. Ada orang-orang yang memang jahat. Ada channel-channel yang jahat di sini, yang memfitnah, yang mencemarkan nama baik, yang menuduh pastor penipu. Anda bisa melayani, menyampaikan kebenaran apa yang Anda yakini, tetapi tidak boleh sampai menuduh orang lain. Itu sebuah pelanggaran ITE. Perhatikan pastor sebut ini, Patrice Smith. Perhatikan Bencu menggugat. Perhatikan Aberling Sebuah. Perhatikan Johnson. Perhatikan, saya sebut juga true speaker. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Napaban. Pada kesempatan ini saya rindu membahas satu topik yang penting dan menarik. Ini merupakan update terbaru dari pernyataan hambanya Pastor Andi Simon. Dan pada kesempatan ini saya beri judul ulasan ini, pesan tegas Pastor Andi Simon kepada Patrice Smith, truth speaker, Bencu menggugat, Aberling Sebuah, dan John Sun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya memberikan beberapa catatan penting berkaitan dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu nasihat, pesan, pernyataan yang begitu tegas, dan saya belum pernah menyaksikan, mendengarkan hambanya Pastor Andi Simon memberikan pesan nasihat tegas setegas kali ini. Di dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, beliau sudah mulai menyindir dengan misalnya berkata, ada seorang pemuda dari Manado, tapi ternyata pemuda dari Manado yang dimaksud ini bukannya justru tercelik mata hati, mata rohaninya, justru semakin berkoar-koar mengucapkan pernyataan-pernyataan yang menurut saya tanpa data dan fakta yang valid. Beliau makin bergelora, makin bersemangat, berlindung di belakang harus tetap membela kebenaran, tapi ternyata tidak sadar-sadar juga. Tapi pada kesempatan ini saya baru pertama kali menyaksikan, mendengarkan hambanya Pastor Andi Simon menyebutkan nama-nama dengan sangat tegas. Oleh karenanya, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Sebab Bapa mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Lantas Anda sebagai pengajar-pengajar agama, sebagai orang yang mengerti firman Yesus, katanya, kerjaanmu hari-hari menghakimi sesamamu. Siapa yang mengutus Anda sebenarnya? Jawab! Pastor tegas di sini. Ada orang-orang yang memang jahat. Pastor sebut saja ya, diperhatikan ya. Ada channel-channel yang jahat di sini, yang memfitnah, yang mencemarkan nama baik, yang menuduh pastor penipu. Anda bisa melayani, menyampaikan kebenaran apa yang Anda yakini, tetapi tidak boleh sampai menuduh orang lain. Itu sebuah pelanggaran ITE. Perhatikan pastor sebut ini, Patrice Smith. Perhatikan Bencu menggugat. Perhatikan Aberling Sebuah. Perhatikan Johnson. Perhatikan, saya sebut juga true speaker.
Silahkan menyampaikan kebenaran dengan cara Anda. Itu hak Anda dan undang-undang menjaminnya. Tetapi Anda tidak boleh menuduh, karena menuduh itu ada undang-undangnya. Jangan semau mulut Anda bicara. Jangan sampai ketika Anda diciduk, yang sudah kita tahu ketika orang terjerat undang-undang ITE, ujung-ujungnya minta maaf. Maka sebelum Anda melakukan fitnahan, celoteh-celoteh yang melukai orang lain, melukai banyak orang, pikirkan itu baik-baik. Silakan sampaikan kebenaran dengan cara Anda, doktrin gereja Anda, sekolah Anda, silakan. Tetapi jangan sekali-sekali menuduh. Pastor tahu ada yang sudah menghapus, ada yang masih sok jago. Tetapi rekam historis itu tidak pernah hilang. Bahkan sampai-sampai pastor dituduhkan COVID-nya pastor ini itu bohong. Ini seram banget, saudara-saudara. Ini pertama kali pastor sampaikan, sekali lagi, perhatian bagi Patrick Smith. Bencu menggugat, ini nama-nama channel yang tolong diperhatikan, supaya tidak tumbuh subur channel-channel seperti ini yang kerjanya hanya menuduh-nuduh rekan-rekan pelayanan. Johnson, Bencu menggugat, terus speaker, Aberling Sibua, Patrick Smith, nama-nama yang pastor sebut ini tolong disorotin. Dan kalau saudara-saudara berkeberatan, silahkan Anda laporkan mereka juga, supaya tidak tumbuh subur. Kekristenan ini biarlah yang terpancar adalah kasih karunia, bukan hal-hal yang menjelek-jelekkan. Memang sih pastor wajahnya ini jelek, mungkin perbuatan pun jelek di matamu, tapi Anda tidak punya hak untuk menuduh. Tidak boleh. Tidak boleh menuduh itu tanpa bukti. Banyak hal yang perlu mereka pelajari. Katakanlah ada channel ini Bencu menggugat, pastor dituduh menipu, orang datang didoakan dan katanya tidak sembuh. Bapak Ibu sekalian, pastor kan sudah pertama-tama larang datang, tetapi orang itu tetap datang. Pastor ajak orang berdoa, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Lantas orang itu datang. Pastor kan sebetulnya tidak mau kontak fisik dulu, apalagi masa-masa itu pastor baru terpapar COVID juga. Pastor menjaga, tapi orang-orang tetap datang. Kadang-kadang pastor di posisi serba salah, tidak melayani, tidak sampai hati. Melayani, nanti datang terus. Puji syukur, syukur pastor mau melayani dan mendoakan orang sakit. Dan akhirnya dia upload video pastor dengan sorotan-sorotan menyatakan pastor penipu. Apanya yang saya tipu? Saya ini hanya membantu mendoakan. Oke, saya hargai kalau sampai seperti channel Bencu menggugat itu menyatakan saya penipu, saya hargai. Nanti tolong diperhatikan channel-channel ini, dan kalau Anda merasa terusik dan ini adalah sebuah tindak kejahatan, saya minta yang punya kapasitas di bidang hukum atau saudara-saudara yang bisa mengerti tentang hal ini, atau Anda berkeberatan di channelnya, Anda bisa klik
Di atas sebelah kanan ada di sana komunitas YouTube. Laporkan di komunitas YouTube. Karena itu juga sudah mengambil video orang lain tanpa izin dan bahkan menuduh menjelek-jelekkan. Ini sebuah hal yang sangat jahat. Tolong seluruh pemirsa dan pendengar perhatikan channel-channel ini, biar mereka bisa menjadi dewasa di dalam bermedsos. Saya menyampaikan kasih karunia. Saya menyampaikan tentang kasih Kristus. Saya menyampaikan tentang kebaikan Kristus. Kalau Bapak Ibu sekalian, ya tidak banyak sih, hanya orang-orang tadi saja itu. Sekali lagi Pastor sebut channel True Speaker, channelnya Patrice Smith, channelnya Aberling Sibua, channelnya Johnson, channelnya Bencu Menggugat. Anda sudah melakukan tuduhan-tuduhan dan mengujarkan kebencian. Pastor diam hari ini kasih teguran yang nyata. Bukan hak saya untuk Anda berubah, tapi karena ini sudah sifatnya menyerang pribadi, maka Pastor meminta Anda mempertanggungjawabkan statement-statement Anda. Screenshot semua sudah ada. Tuduhan-tuduhan Anda sudah tersimpan rekam jejak digital. Kristus adalah sumber kasih karunia. Kristus datang tidak untuk menghakimi, tapi untuk mewartakan kabar baik. Jadi demi kemurahan Kristus, stoplah untuk menyebarkan kabar-kabar yang tidak baik. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Mereka yang berbuat, mereka harus bertanggung jawab. Ya, memang penyesalan datang di belakang hari. Mudah-mudahan penyesalan itu membuat kita dewasa, belajar, dan menghargai. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Tuhan adalah pembela bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Setiap konsekuensi yang sudah dilakukan, kalau itu teguran datang, belajarlah. Mudah-mudahan di hari berikutnya Anda bisa menjadi pelayan Kristus yang mewartakan kasih karunia. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, memperhatikan dan mendengarkan nasihat pernyataan tegas dari hambanya Pastor Adi Simon, secara khusus ditujukan kepada Patrice Smith, Bencu Menggugat, Truth Speaker, Aberling Sibua, dan Johnson. Melalui kesempatan ini, saya Pendeta Berton Nababan, yang merupakan mitra doa dari hambanya Pastor Adi Simon dan tim, juga memberikan masukan kepada kelima nama-nama tersebut. Kalau teman-teman merasa diri paling benar, itu hak dan kebebasan daripada teman-teman semua. Tetapi ketika kebebasanmu menyatakan apa yang kau anggap paling benar, hal itu justru membuat pernyataan-pernyataan yang tidak punya data dan fakta yang valid, membuat tuduhan yang mengarah kepada pencemaran nama baik. Saya meminta kepadamu dengan kasih atau di dalam kasih, mari stop dan hentikan hal-hal yang justru merongrong dan merusak kesatuan tubuh Kristus. Terlebih kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pastor, pikaris, pendeta, gembala, penatua, kita adalah pemimpin-pemimpin yang menjadi sorotan. Biarlah melalui pernyataan kita, unggahan kita, melalui perkataan kita, kita bisa menjadi contoh dan teladan bagi tubuh Kristus. Saya terus terang pada kesempatan ini,
menyampaikan kepada hambanya Pastor Andi Simon dan tim. Kan semuanya sudah di screenshot, sudah ada semua disimpan filenya. Pernyataan atau unggahan, ulasan dari Patrick Smith, Bengcu menggugat, Truth Speaker, Aberlin Jebua, dan John Sung. Pada kesempatan ini perlu secara objektif saya sampaikan bahwa saudara kita Aberlin Jebua telah meminta dan memohon kepada saya untuk menghapus respon dan tanggapan saya kepada ulasan beliau di apologetika eksklusif, atas dasar beliau menyadari bahwa telah menimbulkan kesalahpahaman yang tajam. Barangkali beliau bisa melihat itu lewat komentar-komentar yang dituliskan atau juga melalui pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dan saya telah menghapus, sekalipun pengunjung atau viewernya sudah lumayan. Tapi permintaan beliau itu lebih penting bagi saya dibanding dengan esen, karena Tuhan punya cara untuk memelihara hidup setiap hamba-hambanya. Dan beliau juga sudah membuat unggahan satu video yang singkat tentang permintaan maaf beliau kepada hambanya Pastor Andi Simon atas segala pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai, tidak benar selama ini berkaitan dengan hambanya Pastor Andi Simon dan juga berkaitan dengan pelayanannya. Oleh karena itu, saya kasih saran dan masukan sebagai mitra doa kepada hambanya Pastor Andi Simon dan tim. Kalau orang seperti ini sudah mengakui kekeliruan dan kesalahannya, sekaligus apa yang dia lakukan selama ini ternyata bukan justru konstruktif tetapi destruktif, saya pikir tidak usah lagi termasuk bagian dari nama-nama yang disoroti. Itu masukan dari saya, tapi terserah kepada hambanya Pastor Andi Simon dan tim. Dan beliau juga sudah menghapus semua respon tanggapan beliau berkaitan dengan hambanya Pastor Andi Simon. Bagi saya sebagai orang Kristen, terlebih sebagai pelayan Tuhan, permohonan maaf itu yang lebih tinggi. Menyadari bahwa apa yang dilakukan bukan justru membawa kedamaian atau berkat dan lain sebagainya. Ketika disadari hal itu cukup bagi saya. Tapi terserah kepada hambanya Pastor Andi Simon. Tapi bagi saya, usul masukan dari saya, bukan menggurui, masukan dari saya sebagai sesama mitra doa. Sepertinya orang-orang seperti Aberlin Jebua sudah tidak perlu lagi dimasukkan di dalam konteks nama-nama yang disoroti. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepadamu kawan, umurmu masih sangat muda saya lihat. Tetapi pernyataan-pernyataanmu tetap menunjukkan kearoganan, kesombongan bahwa engkau merasa dirimu yang paling benar, yaitu kepada saudaraku Patrick Smith. Jangan begitulah kawan. Mari kita sama-sama dalam karunia yang berbeda-beda saling mendoakan, saling mensupport, saling mendukung. Itu pun kalau engkau masih punya hati yang terbuka tentang masukan ini. Kalau tidak, itu urusanmu. Dan juga kepada Truth Speaker, saya pikir data yang Anda keluarkan di channel Anda berkaitan dengan Pastor Andi Simon hanya secuil saja dibanding daripada banyak hal yang dilakukan hambanya Pastor Andi Simon. Itu sangat tidak adil. Dan itu pun Anda tafsirkan menurut pengertian pemahaman Anda atas apa-apa yang Anda selidiki di bagian-bagian sebelumnya, bahwa memang ada penyembuhan di luar daripada kebenaran, di luar daripada Yesus Kristus. Kita tahu bersama itu. Tapi untuk melihat dan menguji seseorang, lihatlah bagaimana background orang itu, bagaimana relasi hubungan orang itu, bagaimana komitmennya kepada Tuhan, bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Itu ukuran yang tidak boleh diabaikan dan dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, kepada masing-masing yang telah disebutkan namanya oleh hambanya Pastor Andi Simon, saya berharap masing-masing kita jangan justru saling menjegal, saling menuduh sesat.
palsu dan lain sebagainya. Hanya praduga-praduga, hipotesa-hipotesa yang sangat miskin, dangkal dan sempit. Untuk lebih gentle, bahwa kelima orang ini merasa ada sesuatu yang tidak pas dalam pelayanan Pastor Adi Simon, silakan datangi, kunjungi, kontak beliau, kontak admin beliau. Saya yakin mereka terbuka, supaya mata hati, mata rohanimu terbuka. Temani, dampingi langsung hambanya Pastor Adi Simon bagaimana melayani orang-orang yang sakit. Itu lebih fair daripada kutip sepenggal, buat pernyataan yang bombastis. Saudara, adalah tidak baik adanya jika menularkan tanda petik racun-racun yang justru bisa menggerogoti iman orang lain. Saya tetap yakin, percaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan masih berlaku sampai sekarang, karena Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mohon ini menjadi perhatian kepada Patrice Smith, Beng Chu Menggugat, Truth Speaker, dan John Sung. Saya tidak masukkan lagi apa yang Jebua menurut saya, ya, karena beliau sudah menyadari bahwa apa yang dia lakukan tidak konstruktif, tapi justru destruktif, membawa kesalahpahaman satu dengan yang lain. Kiranya ulasan saya ini dapat mengingatkan kita semua sebagai sesama tubuh Kristus, sebagai sesama rekan kerja dalam pelayanan Tuhan yang mana memiliki karunia berbeda-beda. Marilah kita berfungsi optimal, maksimal, efektif, efisien sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Mari kita berbuah di dalam karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.